Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta ma'unahnya. Kembali kita bisa berkumpul pada kesempatan sore hari ini di tempat yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka kita memperdalam ilmu agama kita, yang dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah jadikan dia faham tentang agamanya. Sore hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang sirah sahabat, perjalanan hidup para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sore hari ini adalah pembahasan terakhir tentang perjalanan hidup dari salah seorang sahabat Nabi yang paling mulia, manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Beliau yang dimakamkan di samping makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sore hari ini kita akan membicarakan perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam sampai wafat beliau. Setelah beberapa pertemuan kita membicarakan tentang perjalanan singkat hidup Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai menjelang beliau menjadi khalifah. Kemudian yang kedua, kita sudah membahas tentang berbagai macam keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka sore hari ini kita akan membicarakan bagaimana proses detik-detik beliau diangkat menjadi khalifah. Beliau diangkat menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian yang kedua adalah apa saja jasa dari sahabat Abu Bakar ini setelah diangkat menjadi khalifah. Dan yang ketiga kita akan bahas tentang wafatnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, yang pertama tentang proses detik-detik menjelang diangkatnya sahabat Abu Bakar menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ada pertanyaan, kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat? Sebelum kita membahas tentang proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, kita harus tahu menjelang atau wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Hari apa? Hari apa? Hari Senin. Bagus. Tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Bagus. Tahun berapa Hijriah? Tahun berapa Hijriah? Ulama sepakat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal wafat pada hari Senin, termasuk juga lahirnya. Beliau juga lahir pada hari Senin, makanya Nabi itu puasa apa? Senin. Salah satunya alasannya adalah karena itu hari lahirnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari wafatnya juga sama, yaitu hari Senin. Tanggalnya wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanggal 12. Bulannya adalah Rabiul Awal. Tahunnya adalah tahun ke-11 Hijriah. Jadi Nabi di Madinah 11 tahun. Disitulah Nabi kemudian wafat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat itu, beliau wafat berada di kamar rumah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang di situ ditempati bersama istri beliau yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan wafatnya Nabi itu berada di pangkuannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ketika berita wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tersebar, maka gemparlah seluruh kaum muslimin. Kagetlah seluruh kaum muslimin. Mereka tidak percaya tentang berita wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ketika beliau sholat subuh, ketika saat sholat subuh, para sahabat itu tahu Nabi membuka tirai kamar dengan kondisi beliau tersenyum dan sehat menurut penglihatan para sahabat. Tapi ternyata tiba-tiba terdengar kabar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Maka semua kaum muslimin berkumpul di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang di samping rumah itu, di samping kamar itu adalah Masjid Nabi. Orang yang paling tidak percaya terhadap wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab paling tidak percaya. Bahkan beliau marah-marah sambil menghunus pedang. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, saya penggal kepalanya. Siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah meninggal, saya bunuh orangnya. Tidak ada yang berani sama Umar. Beliau mondar-mandir di hadapan banyak kaum muslimin saat itu sambil mengatakan ucapan yang tidak percaya kalau Rasulullah wafat. Rasulullah tidak wafat. Rasulullah hanya tidur sebentar menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti akan balik lagi. Maka yang berani menegur Umar bin Khattab adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar masuk ke kamar di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Beliau ngecek langsung dan ternyata betul bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Beliau buka wajahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau cium kening Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau mengatakan tibta hayyan wa mayyitan. Engkau adalah orang yang baik, baik dalam keadaan hidup ataupun sudah mati wahai Nabi. Maka setelah itu kemudian sahabat Abu Bakar keluar dari kamar Nabi SAW dalam keadaan masih melihat Umar bin Khattab marah-marah. Dengan tadi mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi wafat, saya penggal lehernya. Udah ada yang berani sudah. Umar ini terkenal sangat kejam, sangat keras, sangat tegas. Tidak ada yang berani. Lalu kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Umar, uskut anta ya Umar, kamu diam dulu Umar, saya akan bicara. Abu Bakar kemudian berkhutbah di hadapan banyak manusia, termasuk Umar saat itu mendengarkan. Siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah sesungguhnya Rasulullah saat ini sudah wafat. Tapi siapa yang menyembah Allah, ketahuilah Allah Maha hidup. Siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad itu juga manusia biasa. Sekarang sudah wafat, sudah meninggal. Tapi siapa yang menyembah Allah, ketahuilah Allah Maha hidup. Kemudian dibacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Muhammad itu adalah rasul di antara para rasul yang sebelumnya, sama posisinya. Afa immata au kutila, ketika beliau wafat, meninggal atau terbunuh, apakah kalian akan murtad kembali? Umar yang mendengar firman Allah itu langsung lemes. Yang asalnya ngamuk-ngamuk langsung apa? Lemes dia, tertunduk kayak orang mau semaput sudah. Baru ingat kalau ternyata ada ayat seperti itu. Mereka sadar bahwa memang Rasulullah benar-benar sudah wafat. Sama dengan rasul-rasul sebelumnya yang juga meninggal. Jadi Umar sudah lunglai, sudah lemes sekali sudah. Menyadari bahwa betul-betul Nabi SAW sudah wafat. Maka bisa kita bayangkan bagaimana kondisi mental kaum muslimin saat itu ketika mengetahui bahwa Nabi SAW benar-benar sudah wafat, sudah meninggal. Drop betul kaum muslimin saat itu. Maka kemudian jenazah Nabi SAW ini dirawat oleh keluarga inti beliau. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Fadl bin Abbas, ada Ibnu Abbas di situ merawat. Nah, di dalam Islam Nabi SAW itu di samping pemimpin agama juga seorang pemimpin masyarakat. Maka kalau ada pemimpin yang meninggal, harus ada yang mengganti. Tidak bisa dibiarkan. Kenapa? Karena kalau masyarakat tidak ada pemimpinnya, akan menjadi masyarakat yang kacau. Kalau kita tidak punya pemimpin, tidak punya pemerintah, maka masyarakat akan bertindak ngawur. Kacau masyarakat. Makanya kita ada anjuran perintah untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada juga para pemimpin kita. Selagi mereka memerintahkan yang baik. Lebih baik satu hari dipimpin pemimpin yang zalim, lebih baik 60 tahun dipimpin pemimpin yang zalim daripada sehari tapi tidak punya pemimpin. Gak ada tentara, gak ada polisi, wah. Orang mencuri saenake, ya, orang membunuh saenake. Maka setelah Rasulullah wafat harus ada yang mengganti. Kemudian terjadilah peristiwa di daerah yang namanya Saqifah
Bani Sa'idah. Daerah apa namanya? Sakifah Bani Sa'idah. Di sana banyak orang-orang Ansor. Orang Ansor itu berarti penduduk asli Madinah. Kalau penduduk Mekah yang pindah ke Madinah namanya kaum Muhajirin. Nah, di daerah tadi namanya apa? Sakifah Bani Sa'idah. Itu ternyata sudah banyak kaum Ansor yang berkumpul. Mereka juga sudah memikirkan siapa yang akan mengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka saat itu ingin memilih sahabat yang berasal dari pemimpin suku Khazraj yang namanya siapa? Sa'ad bin Ubaidah. Maaf, Sa'ad bin Ubaidillah. Yang namanya Sa'ad bin Ubaidillah. Ternyata Abu Bakar ya, yang berada di lingkungan wafatnya Nabi SAW mendengar kalau orang-orang Ansor di Sakifah Bani Sa'idah itu akan mengangkat pemimpin. Wah, ini nggak beres ini. Akhirnya apa? Abu Bakar nyusul ke sana, ditemani Umar dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. 3 orang. Ya, 3 orang. Datang menyusul ke tempat yang namanya Sakifah Bani Sa'idah tadi. Ternyata di sana sudah ramai. Sudah ramai. Kita angkat Abu Ubaidah, Sa'ad bin Ubaidillah. Orang-orang Ansor begitu. Sa'ad bin Ubaidillah. Saat itu Sa'ad bin Ubaidillah sedang pidato. Abu Bakar, Umar dengan tadi siapa? Abu Ubaidah ibnul Jarrah datang. Abu Ubaidah mau interupsi. Interupsi itu apa? Mau menyela khutbahnya Sa'ad bin Ubaidah bin Ubaidillah. Sa'ad bin Ubaidillah. Oleh Abu Bakar, tahan. Jangan dulu sampai selesai biar bicara. Nah, setelah selesai berbicara, maka kemudian Abu Bakar minta izin untuk juga berbicara di hadapan banyak orang saat itu. Mayoritas adalah kaum Ansor. Maka Abu Bakar mengatakan, kalian tadi membicarakan keutamaan kaum Ansor, betul, tidak salah sama sekali. Kalian adalah orang yang memiliki keutamaan luar biasa. Kalianlah yang menerima Nabi SAW datang bersama para sahabat ke sini. Kalianlah yang menolong Nabi SAW dan para sahabat ketika mereka pindah ke Mekah, tidak bawa apa-apa sampai hidup di sini. Tetapi ingat bahwa Nabi SAW pernah bersabda, yang berhak menjadi pemimpin adalah harus dari suku apa? Suku apa? Nabi itu berasal dari suku apa? Nabi berasal dari suku apa? Quraisy. Bagus. Yang berhak menjadi pemimpin, yang berhak menjadi pengganti Nabi SAW harus dari suku Quraisy. Karena Allah melebihkan, dan yang pertama kali nempati Jazirah Arab Mekah itu adalah keturunan Nabi Ismail. Dan itu yang menurunkan Quraisy. Akhirnya apa? Disepakati, pemimpin yang mengganti Nabi harus dari suku Quraisy, sementara orang-orang Ansor adalah para menterinya. Adalah para menteri. Akhirnya kemudian Abu Bakar ngangkat tangannya Umar. Sudah gini aja, sekarang kita angkat Umar, kita baiat Umar menjadi pengganti Nabi. Umar langsung, enggak mau saya.
Langsung tangannya Abu Bakar orang diangkat tinggi-tinggi. Sekarang kita baiat saja sahabat Abu Bakar. Kenapa? Yang paling berhak, yang paling layak mengganti Nabi adalah sahabat Abu Bakar. Dan dalilnya banyak sekali yang menunjukkan bahwa nanti kalau Nabi meninggal yang berhak adalah sahabat Abu Bakar. Buktinya apa? Nabi itu pernah sakit, tidak bisa ngimami, yang disuruh ngimami siapa? Bakar. Ini menunjukkan bahwasanya yang berhak nanti kalau saya tidak ada, walaupun tidak disampaikan Nabi secara lisan ya, tetapi dengan disuruhnya sahabat Abu Bakar menjadi imam, maka dialah yang nanti berhak mengganti Nabi setelah Nabi wafat. Akhirnya orang-orang setuju dengan proses pembaiatan sahabat Abu Bakar di daerah yang namanya Sakifah Bani Sa'idah. Nah, ternyata orang-orang yang berada di sekitar Nabi di pusat kota Madinah itu belum membaiat karena masih sibuk mengurus jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah selesai, mereka terutama keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian Fadl bin Abbas, ya, keluarga beliau yang lainnya. Selesai, mereka pun mendengar bahwa kaum muslimin yang lain sudah membaiat sahabat Abu Bakar. Maka kemudian mereka berbaiat bersama-sama bahwa menyetujui kalau yang menggantikan posisi Nabi sebagai pemimpin kaum muslimin adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Selesai proses pengangkatan atau pembaiatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi apa? Khalifah. Kemudian setelah sahabat Abu Bakar ini dibaiat menjadi khalifah, maka beliau pun berkhutbah di hadapan para sahabat saat itu. Beliau berkhutbah dengan sebuah khutbah yang sangat menyejukkan. Beliau berkhutbah dengan mengatakan, sesungguhnya kalian telah mengangkatku menjadi pemimpin dan aku sebenarnya bukan orang yang terbaik di antara kalian. Beliau tawadhu, beliau merendahkan hati beliau, tidak mau menonjolkan. Aku akan meneruskan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau aku salah, tegur. Kalau aku benar, dukung. Ya. Maka akhirnya beliau resmi diangkat sebagai Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, didengar oleh Abdullah bin Umar ini, yakunu khalfi isna asyara khalifatan, setelah aku nanti akan ada 12 khalifah. Abu Bakrin la yalbasu illa qalilan. Pertama Abu Bakar nanti, wah, sudah disampaikan oleh Nabi, dia menjabat khalifah tidak lama. Dan betul memang Abu Bakar jadi khalifah sekitar 2 tahun, sekitar 3 bulan. Sedikit sekali, pendek. Tetapi ternyata nanti kita akan bicarakan jasa-jasanya sahabat Abu Bakar saat menjadi khalifah. Abu Bakar ini orang yang terkenal sangat lembut.
orang yang sangat dicintai oleh orang-orang miskin. Tapi beliau juga tegas. Maka di antara jasa-jasa Khalifah Abu Bakar, ya, di antaranya adalah ketika Nabi SAW wafat, berarti ini sebelum dia jadi khalifah, ya, beliaulah yang memberikan instruksi agar segera mengurus jenazah Nabi SAW. Ketika Nabi wafat itu mereka bingung, para sahabat, iki ya apa iki? Pakaiannya gimana? Apakah kita lucuti? Apa dilucuti itu? Diambil, dilepas, gimana kita? Akhirnya apa? Tiba-tiba semua orang yang ada di kamar itu tertidur semua. Tertidur dalam keadaan tidak sadar, mereka kemudian mendengar suara bahwa nanti akan ada sendiri yang melucuti pakaian Nabi SAW, para malaikat. Sehingga saat itu yang mengurus jenazah itu hanya mendengarkan instruksi saja. Masuk Ali bin Abi Thalib, ya, Fadl bin Abbas. Karena mereka kebingungan, ini bagaimana, ini Nabi ini, masa kita telanjangi begitu saja. Sampai kemudian Nabi SAW disolati oleh kaum muslimin, ya, berbondong-bondong, bergelombang-gelombang, ya, sampai ada yang mengatakan sampai 3 hari, karena saking banyak yang menyolati Nabi SAW. Dan beliau dimakamkan, dikubur di posisi beliau wafat. Berarti di mana? Di kamarnya Aisyah. Dan seluruh nabi itu memang begitu. Di mana mereka meninggal, ya di situ dikubur. Semua para nabi, para rasul, di mana meninggal ya di situ dikubur. Kalau kita tidak boleh. Orang biasa di mana meninggal dikubur, wah, ndo embong-embong kayak kuburan. Kecelakaan mati di situ ya, dikubur di situ ya. Tapi kalau nabi rasul di mana meninggal tempat itu, disitulah dijadikan kuburannya. Jadikan makamnya. Makanya Nabi itu wafat di kamar, ya, diwafatkan dikuburkan di situ. Dan dekat dengan masjidnya Nabi SAW. Kemudian sahabat Abu Bakar ini setelah diangkat menjadi khalifah, maka beliau melanjutkan misi pasukan yang dipimpin oleh Usamah ibnu Zaid. Nabi ketika masih hidup, beliau mempunyai rencana bahwa akan mengirim pasukan yang nanti dikomandani oleh yang namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini masih muda. Makanya ketika Abu Bakar itu jadi khalifah, nunjuk Usamah bin Zaid ini jadi komandan, banyak yang protes juga. Tapi Abu Bakar mengatakan ini sudah sesuai dengan instruksi Nabi dulu ketika masih hidup. Maka mereka kemudian menerima. Kemudian beliau setelah diangkat jadi khalifah, maka beliau menyatukan pandangan seluruh para sahabat untuk memerangi siapa-siapa satu yang murtad. Kenapa? Karena setelah Nabi wafat ternyata banyak juga orang-orang yang asalnya sudah masuk Islam menjadi murtad, keluar dari Islam. Seperti di daerah Yaman, Bahrain, ya, kemudian di Syria. Itu ternyata di sana banyak orang-orang yang kembali murtad. Kalau daerah-daerah sekitar Madinah, pusat kota, itu keimanannya sudah kuat, sudah kokoh. Walaupun Nabi sudah wafat, mereka tetap Islam. Itu yang pertama, yang diperangi oleh sahabat Abu Bakar. Maka dikenal, ya, walaupun di zaman Nabi itu sebenarnya sudah ada yang ngaku jadi Nabi, itu sudah ada. Nabi palsu tapi, ya, ada yang namanya Tulaihah,
ada yang namanya Musailamah, ada yang namanya Al-Aswad. Ini nabi-nabi palsu yang memiliki banyak pengikut. Mereka mengaku bahwa mereka mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril juga. Oleh sahabat Abu Bakar ketika menjadi khalifah disurati dulu mereka. Diminta untuk kembali masuk Islam. Kalau mereka mau, alhamdulillah. Kalau tidak mau, perangi. Maka diperangilah nabi-nabi palsu itu. Seperti yang terkenal peperangan di Yamamah melawan Musailamah al-Kadzab. Perang paling besar. Musailamah terbunuh. Tetapi juga banyak para sahabat Nabi yang syahid. Ada sekitar 1.200. Pengikutnya Musailamah ribuan. Di antara 1.200 sahabat yang wafat itu ada sekitar 120-an itu yang hafal Quran juga gugur syahid. 120 penghafal Al-Quran. Yang kedua, beliau memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Walaupun mereka ngaku Islam, walaupun mereka sholat, tapi kalau mereka tidak mau membayar zakat, sebagaimana dulu mereka membayar zakat di zaman Nabi, akan diperangi oleh sahabat Abu Bakar. Dan betul diperangi. Sampai mereka tunduk, mau mengeluarkan kembali zakat yang dulunya pernah mereka bayarkan di zaman Nabi. Akhirnya apa? Akidah kaum muslimin terjaga. Sampai ketika peperangan melawan Musailamah. Ini kalau orang Islam kalah, umat Islam kalah, pasukannya Abu Bakar kalah, maka orang-orang akan dipastikan juga banyak yang murtad kembali. Kenapa? Karena dianggap bahwa nabi palsu itu menang. Sehingga orang-orang yang keimanannya tipis, ya, itu akan banyak yang juga murtad. Alhamdulillah pasukan Musailamah kalah. Mereka lari, ya. Musailamah terbunuh. Tetapi tadi ternyata banyak juga kaum muslimin yang syahid juga. Termasuk diantaranya 1.120 yang hafal Quran. Karena tidak banyak yang hafal Quran. Akhirnya apa? Kebijakan ini yang paling besar jasa sahabat Abu Bakar adalah mengumpulkan teks Al-Quran. Kenapa? Karena saat itu Al-Quran itu ada di hati kaum muslimin. Mereka hafal, tidak ada tulisannya. Sehingga kalau sampai meninggal sudah, tidak ada yang menjaga Al-Quran. Dan ini diusulkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Wahai Khalifah Rasulullah, kita itu semakin hari semakin lama peperangan, banyak dari penghafal Al-Quran ini yang syahid meninggal. Ini kalau dibiarkan lama-lama, habis ini para penghafal Quran. Terus siapa nanti yang ngajar Quran? Saya punya usul. Bagaimana kalau kita tulis ini Al-Quran ini? Di mana nulisnya? Ya kita tulis di lembaran-lembaran kulit. Enggak ada kertas zaman itu ya. Di lembaran-lembaran kulit. Di pelepah-pelepah kurma. Atau di kulit-kulit kayu. Tulis di situ. Abu Bakar, enggak mau saya. Kenapa kok enggak mau? Ini enggak pernah dilakukan Nabi. Saya khawatir saya melakukan sesuatu yang enggak dilakukan oleh Nabi. Akhirnya didesak terus sama Abu Umar. Akhirnya setuju juga. Setuju kemudian menyuruh Zaid siapa? Waduh.
Zaid bin siapa? Zaid bin Harisah. Untuk menghimpun apa? Al-Quran. Maka Zaid bin, tadi siapa? Salah, Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini ditugasi untuk menghimpun, menyalin dari orang-orang yang hafal Al-Quran, kemudian ditata sedemikian rupa urutan suratnya, urutan ayatnya. Ditulis tadi di kulit-kulit binatang. Itu bisa kita bayangkan ya, 30 juz ditulis di seperti itu, sak gudang ya. Kalau sekarang cuman segini. Bahkan cuma segini, bisa masuk ke dalam HP hafal Al-Quran. Zaman dahulu para sahabat itu nulis di kulit-kulit binatang, di pelepah-pelepah kurma. Tahu pelepah? Apa pelepah? Belarak. Aduh, belarak. Tahu belarak? Apa belarak? Nah, tahu kelapa? Nah, itu. Pernah minum airnya kelapa? Enak? Bukan itu. Ditulis di situ, di lembaran-lembaran itu. Sehingga bisa satu gudang. Selesai, kemudian dikumpulkan jadi satu, dititipkan di rumah Hafsah. Siapa Hafsah? Hah? Anaknya siapa? Umar bin Khattab. Bis gini aja, sudah sekarang sudah selesai ya. Sekarang kita titipkan ini di rumah putrimu Umar yang namanya Hafsah. Dititipkan di situ. Terus kok bisa sekarang ada mushaf muncul sini. Itu nanti zaman pemerintahan Utsman bin Affan. Jadi akhirnya hafalan-hafalan Al-Quran para sahabat itu ditulis di lembaran-lembaran itu secara urut, ya, urut suratnya, urut ayatnya, dan itu sesuai dengan instruksi Nabi SAW dahulu. Wahyu yang diterima pertama oleh Nabi itu surat apa? Kenapa kok yang pertama kali dalam Quran kok bukan surat Al-Alaq? Karena yang pertama kali turun kan surat Al-Alaq. Kenapa di Quran kok bukan surat Al-Alaq yang pertama kali susunannya? Kok malah surat Al-Fatihah? Kok malah surat Al-Baqarah? Karena jawaban yang lain. Kenapa kok urutannya Al-Fatihah dulu, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa sampai An-Nas? Padahal turunnya itu tidak sama. Yo karena itu perintah Nabi, sudah selesai. Ngapain mikir-mikir jauh-jauh? Karena itu perintah sudah selesai. Sahabat, yang pertama nanti Quran susunannya adalah surat Al-Fatihah. Dan sesuai dengan arti surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya pembukaan, pembuka. Makanya yang pertama kali untuk membuka Al-Quran ya surat Al-Fatihah. Baru Al-Baqarah. Kok bisa Al-Baqarah? Padahal ayatnya banyak. Ya itu memang perintah Nabi. Sing nomor loro ya Al-Baqarah. Nomor telu Al-Imran. Keempat, kelima Maidah. Sampai 114 surat An-Nas itu urutan-urutannya sudah ditentukan oleh Nabi. Makanya kalau mendengar pertanyaan, pertama kali Al-Alaq kok ternyata Al-Alaq malah urutan surat yang belakang, ternyata yang pertama kok Al-Fatihah. Jawaban kita adalah tadi, karena Nabi yang merintahkan, menyuruh, yang ngurut itu Nabi, sudah selesai. Menurut Nabi apa enggak? Kan begitu kan ya tanyaannya.
Baik. Jadi itu jasa sahabat Abu Bakar setelah menjadi khalifah yang sangat besar. Ya. Adalah mengumpulkan Al-Qur'an. Sehingga sampai kita bisa membacanya. Kemudian berikutnya yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar ketika menjadi khalifah adalah mengirim pasukan untuk menyebarkan Islam. Mengirim pasukan untuk menyebarkan Islam ke daerah-daerah, terutama daerah Irak yang saat itu di bawah cengkraman pemerintah atau negara Persia. Abu Bakar mengirim pasukan untuk ke sana membebaskan warga Irak. Kalau di bawah cengkraman Persia, maka berada di bawah agama apa? Agama Majusi. Kalau yang Romawi Kristen. Ingin dibebaskan supaya mereka tidak masuk neraka. Supaya masuk Islam, dengan masuk Islam masuk surga. Jadi begitu tujuannya. Kenapa Nabi itu menyuruh untuk berperang? Tujuannya untuk membebaskan manusia dari kekufuran menuju keimanan. Jadi bukan semata-mata mencari harta, bukan semata-mata perang, bukan. Tujuannya adalah membebaskan manusia dari menghambakan diri kepada sesama makhluk, hanya menghambakan diri kepada Tuhannya makhluk, kepada Al-Khaliq. Kemudian daerah sekitarnya itu dibebaskan. Makanya maknanya itu pembebasan, bukan memerangi, membebaskan. Makanya mereka takluk, terutama salah seorang komandan pasukan yang tidak pernah kalah ketika perang, yaitu Khalid ibnul Walid. Jadi sahabat Abu Bakar ini ketika menjadi khalifah, beliau banyak mengirim pasukan untuk membebaskan daerah-daerah yang masih dikuasai oleh orang-orang kafir, baik Persia maupun Romawi. Maka Baghdad, Irak itu takluk. Bahrain, tahu Bahrain ya? Nah, Yaman itu takluk semuanya. Ya. Dan nanti diteruskan oleh Khalifah Umar. Kemudian beliau juga ketika menjadi khalifah, ya Abu Bakar ini, beliau kemudian memberikan semacam tunjangan atau mukafaah kepada para hakim, sekretaris dan amil zakat. Secara resmi diangkat menjadi pegawai. Sebelum Abu Bakar diangkat sebagai khalifah, beliau adalah menjadi seorang pedagang. Maka setelah beliau dilantik sebagai khalifah, sebagaimana biasa beliau berangkat ke pasar untuk berdagang. Jadi presiden dodolan ning pasar. Kenapa? Karena memang sebelum jadi khalifah, Abu Bakar ini seorang pedagang di pasar. Ketika diangkat jadi khalifah, beliau pun masih berdagang ke pasar. Lalu kemudian ketemu sama Umar, ditegur, Abu Bakar, Anda itu sekarang sudah jadi khalifah, jadi presiden, sampean itu sudah dilantik. Iya, kalau dulu masih pedagang riwa-riwi ke pasar, ini sekarang ini amanat besar ngurusi rakyat.
Kalau sampean riwa-riwi ke pasar, gak ngurusi rakyat, nah amanahnya ini gimana? Ditegur sama Umar begitu. Bagaimana engkau mengemban amanat yang besar ini? Akhirnya Abu Bakar juga jawab, loh kalau saya tidak dagang, dari mana saya bisa makan sama keluarga saya? Kenapa? Karena saat itu Abu Bakar jadi presiden, gak ono bayarane, tidak ada gajinya. Presiden tidak digaji. Ayo ono tak gak? Akhirnya apa? Umar mengatakan, kalau begitu kita atur sekarang, siapa-siapa yang ngurusi urusan kaum muslimin, biar dia konsentrasi, ya, dia harus digaji. Supaya apa? Bisa menghidupi anak dan istrinya. Dia konsentrasi, dia ada di kantor, ada di tempat untuk ngurusi, ada rakyatnya yang mengadu masalahnya diurusi. Nah kalau ada rakyat datang ke kantor sampai di pasar, lihat apa terusan? Sudah gini aja, kamu nggak usah dagang lagi, Abu Bakar. Hasil dari Baitul Mal, harta rampasan perang itu yang tersimpan, itu nanti sebagiannya kami gunakan untuk gaji kamu. Gimana? Maka sejak saat itu Abu Bakar diberi semacam gaji, upah. Gajinya apa saat itu? Beliau dijamin diberi pakaian beserta makanan yang bisa mencukupi apa? Mencukupi makanannya sehari-hari. Termasuk beliau juga diberi semacam upah seharga setengah kambing. Seharga setengah kambing. Kira-kira banyak apa sedikit gajinya ini? Pokoknya cukup buat makan gitu. Makanya nanti ketika sahabat Abu Bakar itu mau meninggal, peninggalan beliau cuma sedikit sekali. Akhirnya kemudian Umar berkata, biarlah aku yang mengurusi masalah qadha, peradilan. Kalau ada orang bermasalah, nanti saya yang akan ngurusi. Sampean sahabat Abu Bakar khusus berkantor memberikan instruksi-instruksi kepada pegawai-pegawaimu. Makanya kan biasanya presiden itu punya pembantu-pembantu yang disebut menteri. Gak mungkin diurusi kabeh dhewe. Punya pembantu-pembantu. Maka punya qadhi atau hakim-hakim yang ditugaskan oleh Abu Bakar untuk ngurusi. Umar waktu itu menawarkan diri, kemudian Abu Ubaidah Ibnul Jarrah tadi mengatakan, serahkan kepadaku urusan pajak, kata Abu Ubaidah. Siapa yang membayar upeti-upeti dari orang-orang kafir yang berada dalam penguasaan kita, nanti saya yang akan ngurusi. Maka ketika Umar ini menjadi hakim, ya, Mahkamah Agung ya bahasa kita ya, menjadi hakim. Beliau mengatakan, sejak aku menjabat sebagai hakim di pengadilan, selama sebulan penuh aku duduk menganggur. Kenapa? Tidak ada satupun terjadi persengketaan antara dua orang. Kenapa? Karena keadilan. Kalau adil kan tidak ada orang yang lapor. Tidak ada pencurian, tidak ada orang yang didolimi, jika nggak ada yang lapor, berarti masyarakat itu hidupnya apa? Tentram, tenang. Jadi hakimnya nganggur. Kok gak ngomong gegeran sih ini. Mana tentram. Lalu kemudian yang menjadi sekretaris itu berarti juru apa? Juru tulis ya, sekretaris. Itu adalah Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan, dan juga beberapa orang yang ikut membantu. Saat itu ibu kota berada di Madinah. Ibu kota ada di Madinah. Pusat pemerintahan ada di Madinah. Mekah juga menjadi kota yang penting.
sehingga perlu diangkat gubernur Mekah. Dan yang diangkat menjadi gubernur Mekah saat itu adalah Itab bin Sa'id. Itab bin Sa'id. Kemudian untuk wilayah Taif adalah Utsman bin Abil As. Untuk wilayah Son'a, wilayah Son'a ini adalah wilayah dekat dengan Sam. Itu adalah Muhajir bin Abi Umayyah. Wilayah Yaman, Hadramaut, Ziyad bin Lubaid. Dan juga wilayah-wilayah yang lainnya. Mereka diberi instruksi langsung oleh Khalifah Abu Bakar untuk menjabat sebagai gubernur di sana. Dan mendapatkan apa? Mendapatkan mukafaah, mendapatkan gaji. Pemimpin pasukan di bawah satu komandan semuanya. Sekarang mungkin apa? Jabatan apa? Panglima TNI. Waktu itu adalah Khalid ibnul Walid, panglima TNI-nya itu. Kemudian sahabat Abu Bakar mendirikan Baitul Mal. Baitul Mal itu untuk menampung misalnya perang menang, harta rampasan perang ditampung di situ. Kemudian orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, Nasrani, siapapun mereka yang berada di bawah kekuasaan Islam, mereka membayar pajak supaya mereka aman, dijamin keamanannya. Kamu boleh tidak masuk Islam, tapi syaratnya bayar pajak, jaminan keamananmu. Nanti kamu dijamin keamanan, nggak boleh ada yang ganggu kamu. Syaratnya bayar. Itu dimasukkan ke Baitul Mal. Masuk kas negara. Kemudian saat itu diperlukan juga penjaga Baitul Mal. Maka berlangsunglah kekhalifahan abad Abu Bakar ini kurang lebih 2 tahun 3 bulan. Hanya sebentar ya. Beliau jadi khalifah hanya sebentar. 2 tahun 3 bulan. Tapi Masya Allah, kerja keras beliau untuk Islam, kaum muslimin, luar biasa. Kemudian terakhir kita bahas tentang usia dan wafatnya sahabat Abu Bakar. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa sahabat Abu Bakar ini usia wafatnya persis sama dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umurnya sama. Berapa tahun? 63. Dan hari wafatnya kata Ibnu Katsir juga sama dengan hari wafatnya Nabi. Hari apa? Hari Senin. Beliau ada yang mengatakan wafatnya malam hari, tapi ada yang mengatakan setelah maghrib. Tapi yang jelas setelah maghrib termasuk malam hari. Beliau meninggal pada bulan Jumadil Akhirah. Jumadil Akhir. Kalau 2 tahun 3 bulan, kira-kira pada berapa tahun Hijriah beliau wafat? Tadi Nabi wafat tahun berapa? 11. Berarti kalau ditambah 2 tahun kira-kira tahun berapa Hijriah? Iya, betul. Tahun 13 Hijriah. Hijriah itu 11 tambah loro. Beliau dikebumikan pada malam hari itu juga. Beliau wafat beliau sakit sebelum wafatnya. Ya. Ketika sakit, beliau mengumpulkan para sahabat. Ada Umar, ada Utsman, Ali bin Abi Thalib, ada sahabat-sahabat yang lainnya yang para sesepuh sahabat. Beliau berpesan, nanti kalau saya sudah wafat, kalian musyawarah. Tentukan yang akan menggantikan saya. Nah, para sahabat yang hadir saat itu tidak mau, sudah kita tidak musyawarah, kamu aja Abu Bakar pilih siapa nanti yang gantikan. Kami akan setuju. Akhirnya apa?
Mereka disuruh musyawarah tetap tidak mau. Udah kamu aja musyawarah. Nanti kalau saya yang milih nanti repot. Kalian tidak setuju. Tidak, kami setuju. Akhirnya Abu Bakar menentukan bahwa yang layak menggantikan beliau setelah wafat adalah Umar bin Khattab. Semuanya setuju. Semuanya setuju. Ketika sakit, ya, ada seseorang yang menemui sahabat Abu Bakar. Ditanyakan kepada sahabat Abu Bakar, wahai sahabat Abu Bakar, wahai khalifah, maukah anda kami panggilkan dokter? Sudah ada waktu tabib, ya. Maukah anda kami panggilkan dokter? Maka spontan Abu Bakar menjawab, dia telah melihatku. Maksudnya Allah. Dan Allah juga sudah berkata, sesungguhnya aku akan berbuat apa yang aku kehendaki. Artinya apa? Abu Bakar sudah sadar, tidak bisa kalian mau panggil dokter, saya sudah sebentar lagi akan meninggal. Kemudian wasiatnya Abu Bakar kepada putrinya, siapa? Putrinya Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu taala anha. Wasiatnya apa begini? Aku tidak meninggalkan harta untuk kalian kecuali itu ada hewan yang sedang bunting, sedang hamil, serta budak yang selalu membantu kita untuk membuat pedang kaum muslimin. Karena itu jika aku nanti wafat, tolong berikan itu seluruhnya kepada Umar. Maka Aisyah pun menunaikan wasiat itu kepada Umar, dan Umar berkata, semoga Allah merahmati Abu Bakar. Sesungguhnya dia telah membuat kesulitan bagi orang-orang yang menjadi khalifah setelahnya. Kenapa? Kok membuat kesulitan? Karena Abu Bakar ini terkenal orang yang sangat hati-hati. Tidak mau mengambil harta kecuali yang halal. Ini kalau nanti penggantinya tidak seperti Abu Bakar, repot ini nanti. Maka Umar itu sangat takut. Dan selalu ingat kepada bagaimana sahabat Abu Bakar. Ketika Salman Al-Farisi datang menjenguknya, Salman berkata, wahai khalifah, berikanlah aku wasiat, sebab aku lihat engkau tidak akan dapat lagi melakukannya setelah hari ini. Maka Abu Bakar menjawab, wahai Salman, pasti akan terjadi penaklukan negeri-negeri kafir. Tapi aku tidak pernah mengetahui apa yang engkau telah peroleh dari bagianmu kecuali apa yang kau dapat engkau makan dan engkau masukkan ke dalam perutmu. Ketahuilah sesungguhnya barang siapa yang mengerjakan sholat 5 waktu, maka dia telah berada dalam lindungan Allah pada pagi hari maupun sore harinya. Jangan sampai engkau membunuh seorang ahli dhimmah. Ahli dhimmah itu orang kafir yang dijamin keamanannya, tidak berperang. Maka kelak pasti akan menuntut, Allah akan menuntutmu di hari kiamat. Maka ketika sahabat Abu Bakar ini wafat, diceritakan oleh Ibnu Sa'ad bahwa Abu Bakar ini dikafani dengan 2 helai kain saja. Yang satu berwarna putih, yang satu laginya berwarna yang lain. Beliau mengatakan sesungguhnya orang yang masih hidup lebih membutuhkan kain daripada orang yang telah mati. Biarlah aku kain kafan ini saja. Kain kafan itu hanyalah menutup apa-apa yang akan keluar dari hidung maupun mulutmu.
Maka kemudian beliau minta izin kepada Aisyah, kepada keluarga Nabi, supaya dimakamkan di samping makamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan benarlah bahwa beliau wafat, kemudian malam hari itu juga dimakamkan berdampingan dengan makamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika ya, Abu Bakar sama Umar ini bahasa kita tenguk-tenguk. Apa tenguk-tenguk itu? Duduk bersama. Ya, nongkrong bahasa kerennya ya. Di sela-sela kesibukannya menjadi khalifah, keduanya kemudian menangis. Kenapa kok menangis? Kok cinta Nabi? Kenapa kok menangis dua orang ini? Hah? Teringat. Teringat siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdua ini mengingat kembali masa-masa bersama siapa? Sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar dan Umar sangat rindu bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Abu Bakar minta supaya nanti ketika wafat dimakamkan, dikubur di dekat posisinya Nabi. Posisinya itu kata para ulama, kepalanya Abu Bakar itu ada di pundaknya Nabi atau ada di pinggangnya Nabi. Jadi tidak jejer pas begini, tidak. Beliau sungkan kepada Nabi. Walaupun sudah meninggal, saya jangan disejajarkan, saya lebih mundur aja lah. Umar nanti ketika meninggal pun mohon izin kepada siapa? Kepada Aisyah. Tolong nanti kalau saya meninggal, saya kumpulkan dengan sahabat saya dua itu, yaitu orang yang paling saya cintai, Nabi dan juga kemudian Abu Bakar. Diizinkan oleh Aisyah. Maka di kuburannya Nabi, di makam Nabi itu ada 3 orang yang dimakamkan di situ. Nabi sendiri, kemudian posisi Abu Bakar kepalanya ada di bagian pundak atau pinggangnya Nabi. Umar juga begitu, posisinya tidak mau sejajar dengan Abu Bakar. Posisinya ada di pundaknya atau di pinggangnya siapa? Abu Bakar. Jadi kayak urut begini. Makanya kalau kita ziarah ya ke Masjid Nabawi, di situ ada makamnya Nabi, Abu Bakar, Umar. Kita mengucapkan salam kepada 3 orang ini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Khalifatul Rasulillah. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Salam kepada 3 orang sekaligus. Ya, dulu kan pernah umroh. Loh. Untuk tanya pertanyaan, pernah umroh? Ya, belum. Ngomong insya Allah. Ya, belum gitu ya. Insya Allah, amin ya. Ya, maka inilah perjalanan singkat yang tidak mungkin bisa menggambarkan perjalanan asli sahabat siapa? Abu Bakar. Makanya Abu Bakar ini orang yang paling pantas untuk mendapatkan cinta kita setelah cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan pernah ya, membenci sedikit pun dari Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ada orang yang membenci, yang mengkritik, mencela sahabat Abu Bakar, maka dipastikan bahwa dia adalah orang yang juga dibenci oleh Nabi. Karena Nabi mencintai sahabat Abu Bakar. Siapa yang mencintai sahabat Abu Bakar akan dicintai oleh Nabi. Siapa yang membenci sahabat Abu Bakar akan dibenci oleh Rasulullah, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencintai Nabi, mencintai Abu Bakar. Amalan kita tidak sebanding dengan amalannya Nabi dan Abu Bakar. Tapi kita ingin dengan kecintaan kita kepada mereka, kita nanti dikumpulkan bersama mereka. Karena orang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita bisa meneladani ya jejak perjuangan terutama sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.